Saat ini kalian mungkin udah punya akun sekuritas, dan juga tentunya kalau punya akun sekuritas kalian punya rekening dana nasabah atau RDN. Lalu pada momen ini kalian sudah siap untuk membeli saham atau melakukan transaksi beli saham. Begitu mau beli, dihadapkan pada garis-garis seperti ini. Dan kalian jadi bingung nih, kapan ya belinya? Sekarang harga sahamnya ada di harga 750. Wah, ini mah murah nih. Dulu harganya pernah di 840 kok. Tapi habis dipikir-pikir lagi, ini gak murah deng. Harga sini tuh mahal. Dulu harganya pernah di 670 bahkan. Ya udah deh, hari ini beli deh. Tapi apa nunggu besok ya? Nunggu harganya murah. Dulu aja harganya pernah segini. Ya udah deh, jangan beli dulu, tahan dulu. Nunggu besok-besok aja pas harganya murah. Harganya balik ke sini. Tapi apa bisa? Nah, yang ada kita makin pusing ya. Jadi kapan nih belinya? Nah, bagi kalian yang pusing dan bingung, ada cara atau metode paling mudah dalam kita investasi, yaitu menggunakan cara dollar cost averaging atau DCA. Ya biar gampang, DCA lah, DCA. DCA ini sebenarnya adalah menabung rutin. Prinsip-prinsip dari DCA ini adalah, yang pertama, kita membeli saham rutin pada waktu tertentu. Misalkan aja awal bulan, atau di akhir bulan, atau setiap tanggal 15. Ya intinya rutin dan pada waktu tertentu. Lalu yang kedua, kita pilih perusahaan yang baik, yang perusahaannya terus berkembang, terus tumbuh dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, nah ini ada tambahan. Sebenarnya prinsipnya hanya 2 di atas, namun ditambahkan lagi, yaitu pilih perusahaan yang rutin bagi dividen. Nah, untuk yang prinsip ketiga ini sebenarnya prinsip tambahan dari paham saham. Sebenarnya prinsipnya cuma 2 sih, cuma kita tambahkan prinsip ketiga ini. Nah, sebelum mulai masuk ke pembahasan, lebih baik siapkan dulu cemilan atau minuman lah, karena ini agak cukup lama. Dan dalam video kali ini akan cukup banyak angka-angka yang akan keluar. Jadi persiapkan dulu ya sebelum mulai nonton sampai habis, karena banyak sekali topik yang dibahas dan perlu untuk dipahami. Nah, seperti biasa, sebelum video dimulai saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa tidak ada ajakan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Jika ada saham yang disebut pada video ini hanyalah sebagai contoh dan sebagai sarana edukasi saja. Tetap lakukan analisa mandiri sebelum memilih saham. Keuntungan maupun kerugian merupakan tanggung jawab masing-masing investor. Saham yang dibahas merupakan versi dan analisa dari paham saham. Tetap lakukan riset mandiri sebelum melakukan keputusan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Oke, kalau udah dipahami disclaimernya, kita lanjut ya. Di video sebelumnya, saya udah membahas mengenai modal awal investasi saham. Di situ udah dijelaskan ya bahwa nggak butuh modal gede kok, butuh modal kecil aja sudah bisa. Dan di video itu, saham yang kita ambil contohnya adalah saham BJTM atau Bank Jawa Timur. Nah, supaya tiada dusta di antara kita, di video ini kita angkatnya juga saham BJTM ya. Oke, kita balik ke prinsip tadi. DCA itu membeli saham rutin pada waktu tertentu. Prinsip nomor pertama ini harus kita pegang ya. Nah, pada studi kasus di video ini, ya misalkan aja ini udah sepakat dan udah menetapkan hati bahwa setiap tanggal 1 setiap bulannya itu akan rutin menabung membeli saham BJTM. Nah, kita mulai pada Januari 2020 aja ya untuk di video ini. Kita sepakat ya, berarti tanggal 1 setiap bulan
itu kita akan menyetorkan nominalnya 1 juta rupiah. Jadi 1 juta ini kita masukkan ke RDN, lalu kita belikan saham BJTM setiap bulannya, setiap tanggal 1, rutin terus menerus. Nah, kita mulai dari tanggal 1 Januari 2020. Ini kurang lebih seperti ini ya. Kita mulai 1 Januari 2020. Dan DCA ini untuk kasus ini ya, kita selesaikan di 1 Januari 2023, bulan lalu. Nah, bagaimana sih cara ngitungnya dan cara baca tabel ini? Oke, saya jelaskan supaya mudah. Jadi, ini pada 1 Januari 2020 dana belanjanya 1 juta. Ya karena kita kan udah sepakat ya, tiap awal bulan nyetor 1 juta rupiah. Nah, harga sahamnya adalah 600 rupiah per lembar sahamnya. Nah, harga-harga ini udah saya ambil dari data-data historical tahun-tahun sebelumnya ya. Sehingga dengan harga segitu, dana 1 juta ini bisa kita belikan 16 lot saham BJTM. Dengan dana pembelian, maka yang kita keluarkan ya sebesar 960.000 rupiah. Maka ada sisa kan 40.000 rupiah. Nah, inilah yang masuk sisa saldo. Sisa saldo 40.000 rupiah ini kita diamkan aja ya udah di RDN, itu buat tambahan di bulan selanjutnya. Jadi begitu ya cara memahami tabel ini. Oke, kita lanjut. Bulan selanjutnya Februari 2020 sama. Kita setor 1 juta rupiah. Tapi kan ada saldo 40.000 di bulan sebelumnya ya. Maka dana belanja kita jadi 1 juta 40.000 rupiah. Simpel kan? Nah, harga sahamnya 620 rupiah per lembar sahamnya. Maka dengan dana belanja yang kita punya, kita bisa beli 16 lot saham BJTM dengan anggaran 992.000 rupiah yang kita butuhkan ya untuk membeli. Nah, sehingga jumlah porto kita, jumlah saham yang kita punya total ada 32 lot. Karena Januari kan 16, Februari nambah 16 lagi. Nah, kemudian disinilah fungsi dollar cost averaging. Di 1 Januari 2020 kita kan belanja nih 16 lot saham BJTM dengan harga 600 rupiah per lembarnya. Atau kalau mau kita jadiin lot ya kali aja 100, maka 60.000 rupiah per lotnya. Dan di Februari 2020 kita beli lagi kan saham BJTM ini sebanyak 16 lot. Dan harga sewaktu Februari itu adalah 620 rupiah per lembar sahamnya. Atau kalau satu lot ya kaliin 100 aja, maka setara 62.000 rupiah per lotnya. Nah, lalu bagaimana? Berarti ada dua harga dong. Ada harga Januari, ada harga Februari. Mungkin kalian kepikiran seperti itu di sekuritas kalian. Tapi enggak seperti itu. Sekuritas itu udah tersistem. Jadi kalau kita beli terus-terusan atau berkali-kali, bukan jadi ada beberapa harga, tapi ada yang disebut dengan harga rata-rata atau harga average. Nah, harga rata-rata ini sudah langsung otomatis di sekuritas kita. Jadi nggak usah ngitung manual gitu, udah langsung dihitungkan. Tapi oke lah, karena ini buat edukasi, buat belajar, coba kita hitungkan secara manual caranya ya. Jadi supaya tahu dari mana harga average itu bisa ada. Nah, kita ketahui kita beli di Januari 960.000 rupiah 16 lot. Ya kita masukkan aja angkanya 960.000. Ditambah pembelian kita di bulan Februari yaitu 992.000 rupiah. Ya kita masukkan aja angkanya. Maka 960 tambah 992 ini kita tambahkan lalu dibagi jumlah lot yang kita miliki, 32 lot. Sehingga 1.952.000 dibagi dengan jumlah lot yang kita miliki, 32 lot saham BJTM. Maka kan kita dapatkan harga rata-ratanya adalah 61.000 per lot. Atau kalau mau dikonversi ke lembar yaitu 610 per lembar sahamnya. Dan kita memiliki 32 lot. Nah, angka ini udah ada nanti di sekuritas masing-masing harga average ini. Jadi udah otomatis, kita nggak usah ngitung manual kayak gini. Oke, kita lanjut ya ke bulan selanjutnya di Maret 2020. Dana belanjanya adalah
Rp1.048.000 karena saldonya sebelumnya 48.000. Nah, harga sahamnya di bulan Maret ini kebetulan turun nih di harga 438 per lembarnya. Jadi kita bisa beli lebih banyak, yaitu 22 lot di bulan Maret ini dengan dana pembelian 963.000 dan jumlah lot kita jadi 54. Lalu harga rata-ratanya bagaimana? Ya sama rumusnya. Kita kan beli di Rp963.600. Maka pembeliannya kita masukkan angkanya 963.600 ditambah dengan pembelian di bulan-bulan sebelumnya 1952000 atau 1,9 juta. Nah, lalu kita bagi dengan jumlah lot yang kita miliki sekarang, yaitu 54 lot. Maka kita dapat harga rata-rata yaitu 53.992 untuk per lotnya atau 539 per lembar saham. Jadi kita punya 54 lot saham BJTM dengan harga rata-rata yaitu 539 per lembarnya. Ini sudah langsung ada di sekuritas masing-masing. Tapi biar tahu ya, cara ngitungnya seperti ini. Nah, ini kita lakukan terus, kita beli sampai dengan 1 Januari 2023. Tiap bulan store juta beli, tiap bulan store juta beli. Maka di Januari 2023 kita pada akhirnya memiliki jumlah saham yang cukup banyak, yang awalnya cuma 16 lot di 1 Januari 2020. Seiring berjalannya waktu terus-menerus kita DCA, di Januari 2023 jumlah kepemilikan kita sudah jauh jadi 560 lot. Sehingga dalam waktu 3 tahun kita sudah memiliki 560 lot saham BJTM. Nah, ini udah saya simulasikan, udah saya hitungin ya. Harga average-nya itu adalah 660. Dan nominal pembelian kita selama 3 tahun adalah Rp36.974.400. Jadi selama 3 tahun kita udah mengeluarkan uang sebanyak ini, dan kita udah beli saham BJTM sebanyak ini. Jadi seperti itu sistemnya. Namun pertanggal video ini dibuat di Februari 2023, saham BJTM tuh harganya 745 per lembar sahamnya. Nah, kita kan punya 560 lot nih. Maka saat ini nilainya adalah 560 lot dikali 100 dikali 745. Karena satu lot itu 100 lembar ya. Maka saat ini per Februari 2023 nominal porto kita adalah Rp41.720.000. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ya bahwa investasi kita sudah bertumbuh Rp4.745.600 dari nominal pembelian kita. Lu dari mana ngitungnya gitu? Oke, di breakdown lagi biar gampang. Kita kan total mengeluarkan uangnya 36.974.400 dari awal Januari 2020 ya. Kita udah mengeluarkan uang sebanyak ini nih. Kita udah beli saham BJTM sebanyak ini. Nah, tapi kan harga BJTM saat ini 745 per lembarnya. Dengan 560 lot yang kita miliki, maka nominal porto kita saat ini adalah Rp41.720.000. Makanya bertumbuh 4 juta atau kalau dipersentasekan setara dengan 12,8%. Itu berarti investasi kita sudah bertumbuh. Lalu udah? Belum. Ada yang namanya dividen. Maka dari itu saya menyarankan ya, pilih saham yang membagikan dividen. Di Mei 2020 membagikan dividen sebanyak 48,2 per lembarnya. Ya udah, kaliin aja dengan lot yang kita miliki di Mei 2020. Lalu di Mei 2021 bagiin lagi dividen. Ya kita kalikan aja dengan kepemilikan kita di Mei 2021 yaitu 283 lot. Dan di 2022 ngebagiin lagi. Bulannya ganti dikit di Maret 2022. Ya sama, kita kalikan aja kepemilikan lot kita 422 dikalikan dengan pembagian dividennya. Maka kalau di total udah saya hitungkan ya, kita dapat dividen dari tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar ini. Lumayan kan? Dan di 2023 ini potensi ya, kemungkinan anggap aja
BJTM bagi dividen per lembar saham 52 sama seperti tahun sebelumnya. Jadi potensi dividen 2023 adalah 2,9 juta. Jadi ini masih potensi ya, kira-kira segitu. Makanya tadi kan sudah saya jelaskan di awal video. Ada poin ketiga, pilih perusahaan yang rutin bagi dividen. Ini versi paham saham. Karena ya bisa dilihat, kita dapat keuntungan selain dari penambahan nilai investasi, yaitu dividen ini. Dan dividen bebas, mau dipakai buat jajan, mau di reinvest kembali, silahkan. Karena itu udah hak kalian sebagai investor. Itulah untungnya kalau kita investasi di saham yang rutin membagikan dividen. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya, terkait dengan DCA ini. Hal-hal yang mungkin sering ditanyakan bagi investor pemula yang melihat metode DCA ini. Nah, di video ini mungkin nanya, kenapa kok 3 tahun? Kok nggak 2 tahun aja? Atau 1 tahun simulasinya? Ya karena tujuannya kan investasi. Dan ini caranya menabung ya. Jadi berbeda gitu, time frame-nya harus cukup panjang. Kalau kalian aja rela buat nyicil rutin gitu, cicilan mobil, itu berapa tahun? Cicilan mobil rata-rata kan 2, 3, atau 4 tahun kan? Atau untuk time frame yang lebih panjang, misalkan rumah gitu, itu kan lebih lama lagi ya KPR. Bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sedangkan rela nyicil rutin tiap bulan dipaksa mengeluarkan uang gitu. Makanya 3 tahun itu singkat dibandingin dengan cicilan-cicilan rutin lainnya gitu. Dan 3 tahun itu tidak begitu lama kok, nggak bakal berasa kalau udah rutin tiap bulan nabung sahamnya, tiap bulan DCA terus, nggak berasa. Jadi seperti itu ya, kenapa kok pakainya 3 tahun. Lalu ada juga pertanyaan kedua, boleh bolong-bolong nggak nyicil belinya? Jadi Januari beli, nanti Februari, Maret itu bolong dulu, Juli baru beli lagi, Desember baru beli lagi. Ya lebih baik jangan, karena kita kan mencari average atau harga rata-ratanya. Kalau bolong-bolong ya nggak dapet definisi dari DCA ini ya. Oke, saya simulasiin aja deh. Misalkan ini bolong-bolong ya, kita beli di Januari, jadi harganya cukup tinggi di 840. Lalu bolong nih Februari, Maret, April baru beli lagi, Oktober baru beli lagi. Bisa kita lihat, berarti kan di sini kalian dapat harga average-nya tinggi. Kalian akan kehilangan momen-momen di mana harganya itu pernah murah. Misal pada Maret harganya tuh sempat di angka 740. Lalu di bulan Mei harganya bahkan sempat di angka 720. Di bulan Juni harganya juga di angka-angka 720-an. Nah di bulan Juli anjlok harganya bahkan di angka 670-an. Di bulan Agustus harganya di angka 690. Dan di bulan September harganya mulai ada kenaikan nih jadi 720. Nah momen-momen ini tuh kalian kelewatan kalau kalian bolong-bolong nyicilnya. Ya mungkin ada hoki lah pas lagi nabung pas harganya murah, tapi kan jadi nggak dapet ya definisi DCA-nya itu ya. Dan selain itu kita tuh dengan DCA ini melatih konsistensi. Kalau nyicil mobil, nyicil rumah aja bisa, kenapa buat masa depan nggak bisa buat investasi gitu. Dan yang kedua, dengan DCA ini kita juga melatih mental kita sebagai investor, melatih mental kita untuk berinvestasi. Ya karena investasi itu nggak sekedar ya naruh duit aja, tapi ada mental yang dibangun, mental kita untuk masa depan, untuk jangka panjang gitu. Jadi kalau kita bolong-bolong ya kita kan nggak melatih konsistensi dan nggak melatih mental kita sebagai seorang investor. Ya prinsip DCA-nya nggak dapet gitu. Jadi boleh bolong-bolong nggak? Iya lebih baik jangan. Cuma kalau emang ada dananya bolong-bolong, iya udahlah terpaksa. Lalu selanjutnya, boleh nggak kalau lebih dari 1 saham? Mau 2 saham, 3 saham ya? Iya, kalau kalian memang pingin lebih dari 1 saham, silahkan. Tapi sesuaikan dengan keuangan dan profil masing-masing. Karena setiap orang berbeda. Ada yang sanggup per bulan 1 juta, ada yang sanggup per bulan bahkan 10 juta, tapi ada yang sanggup cuma 100.000 gitu. Ya sesuaikan aja sama keuangan masing-masing dan profil.
Berani nggak buat ngambil saham banyak? Lalu selanjutnya, dividen yang kita dapat nih bisa dipakai nggak? Kita pakai buat makan, kita pakai buat beli macem-macem gitu. Bebas, dividen itu udah hak masing-masing. Tetapi saran saya, lebih baik di reinvest kembali atau dimasukkan lagi untuk membeli saham. Ya misalkan aja nih, dividen 2020 kan kita dapat. Ini nggak kita pakai, kita masukin lagi ke dana belanja. Dividen 2021 juga sama, nggak kita ambil, nggak kita tarik, kita alokasiin lagi buat nambah dana belanja kita. Lalu dividen 2022 juga sama, nggak kita pakai, nggak kita tarik, kita reinvest kembali buat nambah modal belanja saham. Maka nominal portonya nggak akan 41 juta, pasti lebih. Karena porto kita, kalau kita reinvest kembali ya, itu lot yang kita miliki nggak mungkin di 560, pasti lebih. Ya karena kan alokasinya nambah. Yang belanja tiap bulan 1 juta, pas lagi dapat dividen kita lebihkan. Jadi lebih baik di reinvest kembali supaya portofolio kita juga semakin besar nilainya dan semakin tumbuh. Selanjutnya, kalau DCA-nya nominalnya nambah terus gak apa-apa. Misalkan 2020 1 juta, tahun depan gajinya naik nih, jadi 1,5 juta deh. Tahun depannya nambah lagi jadi 2 juta per bulan. Kalau kayak gitu gimana? Ya kalau kalian kayak gitu, ya lebih baik, ya lebih bagus dong, agar compoundingnya itu lebih maksimal. Nah, compound itu adalah compounding effect, compound interest. Apa sih itu? Itu akan saya bahas di video yang selanjutnya ya. Nanti ada video khusus membahas terkait compound itu. Intinya compounding interest itu adalah bunga berbunga atau compounding effect. Sehingga kalau nilainya nambah, ya investasinya nambah. Lalu selanjutnya, kapan DCA itu bisa stop? Kapan ya? Jawabannya adalah pada waktunya nanti. Ya nggak menjawab gitu. Ya udah, oke. Saya kasih simulasinya lagi supaya menjawab pertanyaan ini. Waktunya nanti itu kapan? Bisa dilihat, ini adalah ya bar chartnya lah. Ini ada penurunan harga kan. Nah mungkin bagi yang pemula susah buat nentuin. Tetapi bagi kita yang udah beberapa tahun di pasar modal, udah cukup lama lah, itu kita tahu momen-momen dimana harga bakalan turun, momen-momen dimana harga bakalan naik. Seperti misalkan aja pada kasus harga turun ya, pada saat pembagian dividen atau pengumuman ya, itu pas ex-date biasanya harga saham akan turun. Bagi yang udah lama di pasar modal, ini tuh udah kayak di luar kepala, udah tahu, oh Bank BRI bagi dividen bulan ini, Bank BCA bulan ini, Bank BJTM bulan ini, udah tahu gitu. Jadi udah di luar kepala. Lalu juga sewaktu ada corporate action seperti right issue atau tender offer, itu udah bisa ngira-ngira, udah bisa memperhitungkan, wah ini harganya bakal turun sekian puluh rupiah, sekian ribu rupiah gitu. Karena jam terbang. Selanjutnya, kalau jam terbang udah tinggi ya pasti udah bisa melakukan analisa fundamental. Jadi bisa memperhitungkan ini saham layak buat diinvest, ini enggak. Dan juga tentunya dari itu semua pada akhirnya yang udah lama jam terbangnya itu bisa menilai harga wajar saham. Wah ini harganya lagi murah nih, beli ah. Wah ini harganya lagi tinggi nih, jangan beli dulu, tunggu diantar koreksi. Itu jadi bisa menilai harganya. Jadi pada momen inilah kita bisa stop melakukan dollar cost averaging. Dan pada momen ini kalau mau beralih menjadi value investing, membeli saham sesuai dengan value-nya, ya monggo silahkan. Nah bertanya lagi mungkin, value investing itu apa? Nanti akan saya buatkan video tentang value investing di video selanjutnya mungkin ya. Untuk di sini kita bahasnya kan terkait DCA. Jadi kalau balik ke tadi, kapan DCA bisa di stop? Ya pada waktunya nanti. Akan ada waktunya di mana kita sudah cukup jam terbangnya di pasar modal, jadi bisa stop. Tapi kalau mau diterusin, kayaknya enak tiap bulan nabung terus gak capek gitu. Ya silahkan aja, silahkan, sudah bebas pilihan masing-masing investor. Yang perlu digarisbawahi, investasi itu kita bersahabat dengan waktu. Sehingga semakin lama waktunya dan semakin lama jam terbang kita juga akan semakin enak gitu investasi di pasar modal. Jadi kurang lebih seperti itu ya terkait dengan dollar cost averaging.
Oke, bagi teman-teman jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Paham Saham agar subs dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita paham saham.